Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang misteri yang akan terungkap. Dan ini akan menjadi rahasia hidup kamu. Seperti apakah yang akan terbaca untuk energi kamu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat di sini beberapa dari kamu ada kartu death, sebuah kematian. Sesuatu yang sudah berakhir kah? Atau di sini kamu mungkin sering bermimpi atau memikirkan seseorang yang mungkin sudah tidak ada lagi. Entah itu yang mungkin orang yang kamu kenal, orang yang terdekat kamu, atau siapapun. Intinya orang itu sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu loh. Nah, maksudnya apa? Apa dibalik misteri dibalik ini semua? Dimana kamu sering nih mikirin dia, mimpiin dia gitu loh, padahal dia sudah tiada. Ya, bisa jadi ada hal-hal yang dulunya janji yang belum ditepati, atau ada hutang-hutang yang belum terbayarkan ya. Dan bisa jadi kamu itu akan menjadi seseorang, mungkin bagian dari keluarganya dia ya. Bisa jadi, karena juga ada juga sih pengalaman ya, ini survei juga mengatakan ini dibalik sebuah misteri yang dialaminya. Dia kepikiran terus nih sama seseorang ini. Terus dia juga sering mimpiin gitu ya. Ya ternyata ya keluarga dari orang yang mungkin sudah tiada itu akhirnya terkoneksi. Entah itu mungkin anaknya dan anaknya, dia dan anaknya kamu, atau mungkin kamu sendiri mungkin dengan keluarganya dia gitu ya. Itu terkoneksi. Ya seperti ada sebuah petunjuk yang mungkin diberikan dalam mimpi itu. Ya. Nah, banyak hal di sini yang benar-benar terjadi. Nah, jika ada suatu hubungan kamu yang sudah berakhir. Contohnya aja, kamu dulunya begitu sangat mencintai seseorang. Hubungan kamu harmonis banget. Bahkan kamu dengan dia sudah berjanji. Sudah punya janji. Nah, jika tidak dikatakan secara langsung, mungkin dalam hati gitu loh. Nah, namun waktu berjalan, semua berubah. Ya mungkin dia yang tergoda oleh orang ketiga, atau kamu tergoda juga oleh orang ketiga, atau ada perbedaan di antara kamu dengan dia yang tidak bisa diselesaikan. Apakah restu dari orang tua yang tidak ada? Nah, akhirnya semua berubah. Kamu dengan dia terpisah, semua berakhir kematian. Namun di sini di kartu death ini ada arti positifnya, itu ada rabbit. Terlahir kembali, seolah-olah ini ada reinkarnasi gitu loh. Nah, terlahirnya kembali apa yang dimaksud di sini? Bisa jadi ini misterinya seseorang yang sudah meninggalkan kamu, atau kamu yang sudah terpisah dengan dia masih memikirkan kamu, dan ternyata kamu juga. Bisa jadi suatu saat nanti kamu dengan dia akan bertemu. Memang di sini terjadi sebuah konflik antara kamu dengan dia, antara kamu mungkin dengan seseorang. Itu terjadi sebuah konflik ya. Terjadi sebuah konflik. Nah, konflik itu membuat semuanya berakhir. Kartu death. Tetapi konflik ini akan segera berakhir. Mungkin dengan proses yang sudah panjang, proses yang sudah kamu lewati. Bahkan kamu juga pernah sudah punya pasangan juga, dia juga seperti itu. Bahkan ada juga yang sudah sama-sama menikah. Namun perceraian terjadi, kamu dengan dia ketemu kembali. Nah, sepertinya inilah arti dari death di sini. Mungkin ada rabbitnya gitu ya.
Nah, intinya ada satu hubungan yang terjalin, walaupun semua sudah berakhir nih, ternyata masih tetap terkoneksi gitu loh. Nah, inilah misteri di balik kartu yang muncul di sini. Jadi terkadang kita juga tidak bisa mencoba untuk memperjuangkan ini, memperjuangkan itu ya. Kalau memang tidak ada jodoh ya, mau diapakan? Bahkan kita sudah mencoba untuk menjauh, melupakan, tapi tetap nggak bisa. Kalau memang jodoh ya akan ketemu gitu loh. Jadi ya di sini kita harus ikuti alur. Kita sering diberikan petunjuk-petunjuk dari semesta, bahkan dari alam semesta ya. Disitulah misterinya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu sebenarnya menyimpan banyak misteri. Terkadang kita yang tidak ngeh gitu ya. Terkadang kita yang tidak kayak ngerasakan feel-nya gitu. Ya, tetapi setelah mungkin ada beberapa dari kamu yang sering mimpi, bahkan mimpinya berulang-ulang kali. Di situ mulai kepikiran. Biasanya kan kalau kita mimpi kan nggak ingat tuh mimpi apa ya aku semalam. Tapi di sini di saat kondisi kamu bermimpi dan esok paginya itu kamu keingat terus, bahkan mimpi itu berulang, ya mungkin dengan orang yang sama, bisa jadi itu suatu pertanda kamu akan terkoneksi dengan dia. Ya, ini tidak hanya mungkin dengan orang yang sudah meninggal ya, namun jika kamu bermimpi dengan seseorang yang masih hidup gitu ya, kenapa ya aku kok mimpiin dia ya? Kenapa ya kok aku kepikiran dia ya? Padahal aku biasa aja loh sama dia. Ternyata bisa jadi dia menyimpan rasa ke kamu. Akhirnya ketarik nih oleh energinya dia. Energi kamu itu kayak ketarik seperti magnet. Ya, masuk ke mimpi kamu. Di situ akhirnya kamu mulai berpikir, kok hati aku tiba-tiba nanyain dia ya? Kok hati aku kok tiba-tiba kangen ya ke dia ya? Nah, jadi seperti itu, benar-benar kayak menyimpan sebuah misteri. Ya. Ini akan terungkap. Jika kamu merasakan hal ini, ya kamu siap-siap ya. Siap-siap nantinya, ya bagi kamu yang single, mungkin akan ada nih orang yang nembak kamu. Atau kamu yang laki-laki, kamu yang akan nembak seseorang gitu ya. Oke, ada Queen of Wands. Nah, benar. Sebuah tindakan ini akan terjadi di sini. Di saat kamu mungkin bermimpi, di saat kamu mungkin berhayal, di saat kamu melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu lihat sebelumnya, itu satu pertanda untuk membuat kamu akhirnya mulai bertindak. Ya mungkin jika ini ada satu pertanda tentang sebuah cinta, akhirnya kamu mulai bertindak, menunjukkan, mengekspresikan kalau kamu suka, atau dia yang juga mulai mengekspresikan ke kamu. Nah di situ mulai kelihatan tanda-tandanya. Nah jika di sini ada tentang pekerjaan ya, bisa jadi suatu pekerjaan ini mungkin akan bisa kamu miliki. Dan apalagi di sini aku melihat kamu itu mulai ya untuk memperkuat keimanan kamu, meningkatkan perjalanan religi kamu ya. Di sini akhirnya kamu merasa ada yang begitu sangat ajaib kamu temukan. Perlahan satu persatu ya, semua itu berubah. Ya, mimpi-mimpi kamu satu persatu juga akan terkabulkan di sini. Itu semua kenapa? Karena kamu sudah mulai mungkin rutinkan ibadah kamu, meningkatkan spiritualnya kamu, ya. Kamu selalu berbuat baik, ya. Kamu selalu melakukan hal yang positif, sehingga akhirnya banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kamu itu terjadi. Dan itu sesuai dengan harapan kamu. Nah, jadi kita itu perlu untuk merubah semuanya, merubah keadaan ini, ya. Bisa jadi di sini ada Three of Cups, di mana kamu dulunya pernah merasa terluka, kecewa, ya, dan kamu mencoba untuk membahagiakan diri kamu. Aku nggak bisa fokus kepada kesedihan aku. Sekarang aku harus bersenang-senang. Bahkan di saat ketemu dengan orang lain pun gitu ya, atau dengan seseorang pun, kamu happy gitu loh. Kamu coba untuk happy, dan ternyata lambat laun semuanya akan hilang. Jadi kamu bisa untuk menghilangkan trauma kamu. Ya mungkin kamu bisa berteman dengan orang yang satu circle dengan kamu ya, yang bisa membuat kamu itu benar-benar happy begitu ya. Kita harus benar-benar menemukan circle-nya kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita benar-benar mengalami suatu permasalahan, ya kita juga tidak dipungkiri ya. Kita butuh teman, kita butuh cerita. Ya, mungkin cerita sama Tuhan sudah, tapi kita juga butuh seseorang yang berwujud manusia gitu ya. Nah, disitulah kamu dapatkan. Sehingga akhirnya mungkin dengan bercerita, ya disitu kamu mendapatkan support. Nah misterinya, ya kamu akhirnya bisa merubah diri kamu yang mungkin tadinya kecewa, bisa happy, begitu ya. Ada Knight of Pentacles, dan aku juga ngelihat beberapa dari kamu ya, ini mungkin dari segi finansialnya kamu
beberapa dari kamu selama ini pernah ya mempercayai seseorang ya, mungkin untuk bekerja dengan kamu, memegang usaha kamu, bisnisnya kamu, atau mempercayakan dia untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu gitu loh. Ya ternyata seseorang tersebut ya mungkin mengkhianati kamu, ya menipu kamu, bahkan menghancurkan karir kamu, menjatuhkan karir kamu, atau menghancurkan bisnisnya kamu ya. Nah itu kamu tidak menyangka sama sekali, padahal sebenarnya kamu sudah merasakan energi-energi negatif itu ya. Ini karena ada the devil, ya ada death ya. Ya jadi sebenarnya kamu sudah merasakan hal itu. Jadi semuanya itu bisa suatu saat berakhir. Makanya di sini disarankan kamu untuk berhati-hati. Berhati-hati mungkin dalam bertindak, bersikap, mengambil keputusan, ya, menilai seseorang, ya. Kamu harus benar-benar selektif di sini. Nah, jadi ini kamu ya mungkin ke depannya kamu akan benar-benar fokus kepada apa yang menjadi intuisi kamu atau suatu petunjuk bagi kamu. Kamu tidak akan mengabaikan itu lagi. Ya, karena jika kamu abaikan, ya misteri itu tidak akan terungkap. Tapi di saat kamu asah intuisi kamu, firasat kamu, ya kamu kelola, kamu cari tahu, semua akan terungkap di sini. Karena siapa lagi yang mengungkapnya kalau bukan kita sendiri, ya? Oke, kita akan coba lihat dari kartu orakel. Seperti apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Balance. Ya. Nah, di sini kita lihat ada di Breakout of Nature. Nah, kamu akan benar-benar mendapatkan bantuan nih dari alam semesta, ya. Kamu akan diberikan tuntunan, kamu bahkan merasa kaget ya. Ternyata semesta itu sayang sama kamu, memberi petunjuk-petunjuk ke kamu, dan kamu peka terhadap itu gitu loh. Kamu tidak pernah abaikan, sehingga akhirnya itu juga akan mempengaruhi kehidupan kamu. Kamu di sini akan mulai mendapatkan keseimbangan, kestabilan dalam hidup kamu, ya. Dan kamu akan sangat berterima kasih sekali kepada Tuhan. Mungkin dari apa yang terjadi pada kamu selama ini, ya, itu membawa kamu kepada suatu kondisi yang lebih baik. Jadi pasti ada hikmah di balik semua kejadian yang kita alami ya. Pasti ada misterinya. Dari apa yang kita lihat juga ada misterinya. Dari apa yang terjadi pada kita juga pasti ada hikmahnya gitu loh. Ya, di sini balance, kamu akan benar-benar menemukan sebuah kestabilan, baik itu dari segi cinta, baik itu dari segi finansialnya kamu, pekerjaannya kamu, karir kamu ya. Kamu akan mendapatkan kestabilan dan keseimbangan di sini. Oke, di Miracle of Prayer. Nah, keajaiban dari doa kamu. Kamu di sini benar-benar selalu berdoa. Ini mungkin dari yang kita baca tentang spiritualitasnya kamu yang kamu tingkatkan, perjalanan religi kamu perbaiki ya, keimanan kamu, ketakwaan kamu, ibadah kamu perbaiki di sini. Dan disitulah kekuatan doa kamu itu benar-benar membuat keajaiban yang saat ini kamu rasakan. Ya mungkin dulu kamu merasa pesimis, kamu ngerasa nggak yakin bahwa kamu akan menemukan suatu perubahan atau perbaikan lah. Nah ternyata di saat kamu benar-benar memperbaiki semuanya, semua perlu berubah. Satu persatu harapan kamu, doa kamu akan terkabulkan di sini. Ya, The Divine Physician. Ya, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan melihat ya banyak kesempatan, peluang, dan itu benar-benar harus bisa kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Karena di sini kamu juga akan sudah melihat ada sign from heaven, tanda-tanda dari surga. Kalau sudah tanda-tanda dari surga itu pasti kebahagiaan. Pasti kesempatan kamu untuk bahagia. Pasti kesempatan kamu untuk memperbaiki semuanya. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya kamu bangkit. Saatnya kamu berjuang di sini. Ya, karena semua apa yang kamu harapkan bisa kamu wujudkan. Dengan perubahan-perubahan sudah kamu lakukan, dengan kebaikan-kebaikan sudah kamu lakukan ini. Oke? Nah, teman-temanku. Jadi di sini kamu juga akan melihat tanda-tanda dari surga itu ya, seperti kamu melihat pelangi gitu ya, terus melihat tanaman yang begitu indah, atau melihat burung terbang. Itu juga biasa juga dikatakan pertanda bahwasanya kita akan mendapatkan seperti apa yang kita lihat. Pelangi mungkin indah dipandang, ya itu juga gambaran kehidupan kita yang mungkin akan bahagia nantinya.
Semoga ya, aminkan. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.